Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ba'd. Hadratul mukarramin jamaah salat maghrib yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita sama-sama selalu memanjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat taufik hidayah serta anahnya yang telah diberikan kepada kita semua. Salat dan salam kita sanjungkan kehadiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita tergolong umat beliau yang insyaallah besok mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa kita akan mengirimkan Fatihah untuk guru-guru kita sebelum kita mulai membaca kitab Nasha'ihul Ibad. Ala dinah wa lignatin salihah bi barakatil Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi karamatil Fatihah. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa qurrabatihi minal anbiya wal mursalin wal awliya was syuhada was shalihin was sahabat wa tabi'in wal ulama wal musannifin wa jamil malaikatil muqarrabin thumma khususan Syaikhul Qadir al-Jilani wa khususan Syekh Syihabuddin Ibnu Hajar al-Asqalani wa Syekh Nawawi al-Bantani wa jami' asal karam min madrasatil Qudsiyah wa min ma'hadil ulum syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya rabb. Amin tadhakurin jiranum bidhi salami mazat tadamu anjara min muqlatim bidami ya Rabb. Balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Muhammadun sayyidul kaunaini wa thaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami ya Rabb. Maulaya salli wa salim daiman abada ala al-habibika khairi khalqi kullihim ya Rabbi bil balligh maqasidana waghfir lana ma madha huwal habibul ladzi turja safa'atuhu likulli hawli minal ahwali muqtahami ya Rabbi bil waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi
Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa naf'ana bihi wa bi ulumihi fi daraini amin ya rabbal alamin. Wa ukhidha minhu halawatul ibadah ila akhirih. Makalah yang ke-13, ulang sedikit. Ketika ada seseorang memilih kehidupan dunia daripada kehidupan akhirat, lebih memilih kemuliaan dunia daripada memilih kemuliaan akhirat, maka dia akan disiksa oleh Allah dengan 6 siksaan. Yang 3 akan ditimpakan di dunia, dan yang 3 lagi ditimpakan setelah kematian. Apa yang ditimpakan di dunia kemarin saya terangkan, fa'amalun laisa lahu muntaha, yaitu angan-angan yang tidak ada habisnya. Jadi berangan-angan terus, berngalamun, menghayal yang tidak ada selesainya. Nah, itu siksaan itu Pak. Jadi berhayal yang tidak ada selesainya itu siksaan. Yang kedua, wa hirsun ghalidhun laisa lahu qanaatun, dan gerangsang, apa sih gerangsang tuh? Rakus, orangnya jadi rakus dan tidak ada rasa qanaah, tidak ada rasa nerima. Isinya itu udah punya ini, kepengen yang lain. Ini pokoknya kepengen kuasai. Punya rumah satu udah dibangun bagus, pengen beli rumah lagi. Udah punya rumah lagi, beli yang lain, tanah lagi. Itu pokoknya nggak ada selesainya. Terus karena tidak ada rasa qanaah. Qanaah itu apa sih? Nerima di hati. Rasanya itu ya rezeki yang Allah berikan itu kurang melulu. Fal hirsu yaslubu fadhailin nafsi. Rakus itu menghilangkan, dedel itu apa sih? Nyopotin keutamaannya jiwa. Jadi kalau orang punya sifat rakus, itu keutamaan jiwanya terkikis oleh sifat rakusnya. Wa yamna'u minat tawaffuri 'alal ibadati, dan mencegah dari ibadah yang sempurna. Ibadahnya nggak bisa sempurna orang yang rakus itu. Karena apa? Di dalam ibadahnya itu nggak connect antara kita dengan Allah. Karena di situ masuk itu loh pikiran-pikiran kotor tentang dunia. Sholat itu yo, Allahu Akbar, langsung mikir, yang dagang bikin dagangannya, tuh barang laku biye gitu. Yang kerja mikirin kerjaannya, wah ntar kalau pas ini bos nelpon lagi gimana, pikirannya tuh pokoknya semrawut lah. Makanya orang yang rakus itu tercegah dari sempurnanya ibadah. Wa yab'atsu 'ala tawarruti fis syubuhati. Dan orang yang rakus itu membangkitkan timbulnya jatuh ke dalam subhat. Apalagi subhat. Orang yang rakus itu jangankan subhat, haram aja diimbat. Udah nggak peduli, yang penting apa yang diinginkan tercapai. Nggak peduli itu halal atau haram. Kalau cuma subhat masih ragu-ragu itu antara haram dan halal, embat. Yang jelas-jelas haram aja disikat. Bahkan kalau orang yang benar-benar sudah keblinger dunia, itu siap untuk menjual agama. Nggak peduli. Mau masuk agama lain, yang penting aku kaya. Ada nggak kira-kira gitu? Ada, nggak peduli. Ya itu sudah hubud dunianya itu sudah benar-benar mengalahkan akhirat. Bahkan kalau orang Jawa yang seneng klenik, orang yang udah hubud dunia kebablasan itu bisa jatuh ke dalam muja. Apa sih namanya? Nyupang ya.
nyupang, bisa muja setan. Yang penting sugih, enggak peduli yang dirawat tuyul atau kolor hijau. Enggak peduli. Bahkan kalau orang yang sudah masuk ke perangkap itu, anak istri bahkan orang tuanya bisa jadi korban. Itu saya sering baca itu, dengerin cerita di YouTube itu ngeri banget deh. Ya buat pelajaran aja. Memang ada faktanya di kehidupan tradisi jelek orang kita itu. Ada yang kalau kepepet itu larinya ke pemujaan setan. Ada babi ngepet. Itu sudah menukar benar-benar itu kehidupan akhirat dengan dunia yang cuma sementara. Dan mereka itu orang-orang yang kayak gitu tuh matinya nggak ada yang enak, Pak. Matinya itu mesti tersiksa. Walaisa lil harisi ghayatul maksud yakifu indaha wala nihayatun mahdudatun yakna'u biha. Orang yang rakus, gerangsang itu tidak ada mentoknya yang dituju, nggak ada nggak sampai finish karena yang dicari itu mesti selalu kurang terus. Itu orang yang rakus. Makanya orang yang rakus tuh nggak ada puasnya. Dulu pernah saya ceritakan kan, yang mengibaratkan selagi kita itu masih hidup di dunia, selagi kita belum terkubur oleh tanah, keinginan yang aneh-aneh itu tetap mesti masuk. Kecuali ini, mohon maaf nih, para nabi, para aulia Allah itu. Kecuali itu ya. Tapi kalau secara umum orang biasa itu masih itu sifat gerangsang itu ada. Yang nutupi apa? Yang bisa mencegah itu cuman satu, kematian. Nah, kalau sudah mati dah nihayah itu, sudah mentok itu, udah dikubur, nggak ada keinginan lagi. Tapi selagi masih hidup, walaupun napasnya cengkik-cengkik, kehidupan dunia dan keistimewaannya itu masih aja tetap kepengen dimiliki. Li'annahu idza wasala bil khirsi ila ma amala aghrahu dzalika biyazatil khirsi. Kalau yang diinginkan bagi orang-orang yang rakus itu sudah dapat, dia akan muncul lagi keinginan yang baru. Makanya nggak akan selesai terus itu orang rakus. Wah ini udah rakus kepengen punya mobil satu. Wah, mobil apa yang bagus? Mobil apa, Pak? Alphard mau. Itu ada mobil muncul baru lagi, wah, usaha tetap kepengen dapat lagi yang baru, nggak mau kalah saing sama orang lain. Nah, kalau usahanya itu masih jalan yang halal masih mending. Kadang saking kepinginnya tadi usaha-usaha untuk mendapatkan itu lewat jalan-jalan haram. Nah, itu makanya orang itu siksaan, Pak. Orang merasa itu siksaan itu. Keinginan yang menggebu-gebu itu siksaan. Lah kalau orang itu tidak sampai kepada yang dituju, wah, menderita seumur-umur itu. Wa illam yasil ra'a idza'atal ghina lauman wa sara bima salafa min rahaihi absato amalan. Kalau enggak sampai yang yang diinginkan, yang digerangsangi tadi, wah, dia merasa menderita, wah, luar biasa, kesiksa banget. Ini orang yang rakus, tersiksa banget, yang diinginkan itu nggak dapat. Nah, makanya orang paling enak itu yaitu orang yang qanaah. Qanaah itu bukan berarti terus nerimo anteng duduk di masjid wiridan pulang, enggak, bukan gitu. Tetap usaha secara maksimal, yang didapatkan itu yang kita qanaahin. Udah kita usaha maksimal nih, kerja semaksimal mungkin kita, semampu kita. Sudah berusaha ternyata dapatnya segitu, ya udah itu kita terima dan kita syukuri sesyukur-syukur mungkin, dan syukur itu keluar benar dari hati. Bukan, sering saya bilang syukur itu kadang cuma di lisan, hatinya gerunek. Makanya syukur itu ada 3. 1 bil lisan, dengan
ucapan, dua dengan hati nerima, hatinya senang, benar-benar senang dapat itu. Walaupun biasanya sebulan itu dapat 5 juta, ternyata bulan besok namanya kerjanya Gojek apa-apa gitu, dapatnya cuman 2 juta. Itu tetap nerima, senang, alhamdulillah. Bukan gini, ya cuma dapat segini, walaupun mulanya alhamdulillah, tapi hatinya ya cuma dapat segini. Itu namanya belum bersyukur. Yang ketiga, bil arkan, dengan anggota tubuh kita. Caranya gimana? Kalau rezeki itu kesehatan, ya kita rajin ibadah. Kalau rezekinya itu berupa barang, harta, ya kita sebagian kita sedekahkan. Itu namanya syukur gitu. Wa ukhidha minhu khalawatul ibadah, dan diambil minhu dari seseorang halawatul ibadati, manisnya ibadah. Artinya apa? Orang yang cinta dunia mengalahkan kehidupan akhirat tadi, dia tidak akan mendapatkan manisnya ibadah. Tidak akan. Ibadahnya itu tidak berasa nikmat. Ya kalau masakan, kalau kita masak apa? Ya masakannya jadi tapi nggak enak, apa namanya? Hambar. Ibadahnya itu hambar, nggak bisa lezat. Lah ini kelas-kelas kita, Pak. Mau diakuin mau kagak, kelas kita itu kalau ibadah masih hambar. Kenapa saya bilang hambar? Allahu Akbar. Kita itu paling bisa ngartiin, bisa konsentrasi itu semenit 2 menit. Bagus itu semenit. Kadang baru bismillah, ngartiin bismillah aja udah langsung belayang kemana-mana. Pak Taryadi, ya Allah kapan sembuh total bisa kerja lagi. Pas sholat udah pikirannya udah kemana-mana. Itu masih hambar. Kalau yang menikmati ibadah benar-benar, ya seperti Sayyidina Ali itu, ibadahnya benar-benar. Sehingga panah yang nancap, ada yang mengatakan di pinggangnya, ada yang mengatakan di betisnya, itu dicabut nggak terasa. Wah, itu sudah manis banget itu. Ibadahnya udah manis. Kenapa? Ketika ibadah dia ngerasain bener komunikasi dengan Allah, ngomong bener-bener, sehingga orang lain itu gangguan-gangguan lain nggak terasa. Lah kita boro-boro panah nancep, Pak, nyamuk nempel aja terasa kita mah. Nyamuknya detit, tangannya pura-pura gini, mati loh. Nyamuk, semut aja ngelihat kleser, kita terasa. Kenapa? Memang kita belum kelasnya. Apakah nggak dapat pahala? Pahala mau urusan Allah. Yang penting ini kata Gus Bah, ini kata Gus Bah. Kita jangan melihat konsentrasi atau enggaknya ibadah kita. Yang penting kita sudah berusaha untuk ibadah, untuk sholat. Itu sudah membuktikan bahwa kita ini adalah benar-benar menghambakan diri kita kepada Allah. Loh benar, Pak. Banyak orang yang enggak mau sholat. Kira-kira kalau dihitung orang yang sholat sama orang yang enggak sholat, banyakan mana? Orang Islam nih ya, banyakan mana? Saya yakin banyakan yang nggak sholat. Makanya orang yang sholat itu, mohon maaf, itu sudah luar biasa itu, luar biasa. Walaupun mohon maaf, yang sholat itu masih ntar di klarifikasi lagi, klasifikasi lagi. Sholatnya yang khusyuk apa yang enggak. Tapi sholat aja itu sudah luar biasa. Karena sholat itu berat, Pak. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khasiin, sesungguhnya itu sholat itu berat banget. Illa 'alal khasiin, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk. Kalau yang khusyuk sholat itu ringan. Kadang ini kalau yang terburu-buru dengan urusan dunia, sholat 4 rakaat terus jamaah itu rasanya panjang banget, gila ini imam gitu, panjang banget nggak selesai. Imamnya panjang dikit dikatain gila nih imam. Dari sholatnya itu orang konsentrasi. Apalagi bacanya surat-surat yang Al-Baqarah tengah-tengah. Wah ini bisa dikira-kira, wah ini mau jauh lebih banyak daripada kuliah ini. Itu kelas kita, Pak. Kelas kita masih ada rasa ngerunek gitu. Tapi memang benar,
banyak hadis yang negur itu bukan sholat yang cepat. Hadis-hadis yang negur itu banyak kan malah sholat yang lama. Seperti sahabat Mu'ad itu pernah ditegur Rasulullah karena ngimaminya terlalu lama. Mu'ad kalau bahasanya kita gitulah bahasanya. Mu'ad kena sholatnya aja ngimami aja suwe-suwe, aja lama-lama, kasihan makmume. Karena di situ ada ibu-ibu, ada orang tua, ada anak-anak gitu. Mereka punya dunia masing-masing, bahasanya gitu loh. Nah, kalau kamu kelamaan ya sholat mereka malah nggak khusyuk, gerunek, gerundel, iya gitu. Itu banyak kan hadis negara yang lama-lama itu. Nah, ibu-ibu yang di belakang cocok itu, setuju itu. Itu yang cocok. Litasahulihi anha, kenapa menjadi siksaan dan hilangnya halawatul ibadah, manisnya ibadah itu hilang. Kenapa? Litasahulihi anha, karena sibuknya seseorang tadi mencari dunia, udah kesibukannya tadi, ya mencari, ya membayangkan, ya itu saking sibuknya tadi sehingga nikmatnya ibadah nggak ada. Kalau umpama sholat sendiri, mohon maaf, secepat kilat Pak, Bismillah sampai waladolin itu bisa berapa detik? Kenapa? Satu napas. Kalau sholat sendiri boleh nggak? Boleh, asal yang penting tajwidnya terjaga. Itu masih mending lah. Kita gitu kampung-kampung, itu masih mending lah mau sholat. Itu sholat sendiri, sholat sunnah itu. Makanya ada sholat sunnah yang ringan itu cepat ya, kayak sholat qobliyah, sholat ba'diyah, sholat duha, itu sholat cepat boleh karena urusan kita sendiri. Atau sholat mutlak, itu Fatihah doang langsung ruku sujud nggak masalah. Tapi kalau mau dipanjangin mumpung sholat sendiri lebih nggak apa-apa lagi. Kayak Sayyidina Utsman ini menurut riwayat 2 rakaatnya sahabat Utsman itu bisa 100 lebih rakaat yang sampean kerjakan. Karena sahabat Utsman 2 rakaat itu menghatamkan 1 Quran. 1 rakaat pertama 15 juz, rakaat kedua 15 juz. 2 rakaat 1 khatam Al-Quran. Sampean jadi makmumnya, saya yakin tidur dulu. Gak kuat. Nah itu orang-orang dulu itu kenapa bisa begitu? Karena hatinya bersih. Artinya bersih. Wa amma tsalatsatul lati hiya fil akhirah, adapun 3 yang akan disiksakan orang yang memilih kehidupan dunia daripada akhirat, yaitu fahaulu yaumil qiyamah, yaitu perkara-perkara yang menakutkan. Haulun itu pekewuh itu apa ya? Ya menakutkan, yang ngeri lah. Sesuatu yang mengerikan besok di hari kiamat, akan menghadapi sesuatu yang mengerikan di hari kiamat. Seperti apa? Mukhawwafatun muhzi'atun, yaitu mufzi'atun, yaitu sesuatu yang menakutkan dan mengagetkan. Yang bentuknya apa? Wallahu alam besok. Yang menakutkan dan mengagetkan. Yaumal kiamati, di hari kiamat. Wah, orang-orang yang memilih kehidupan dunia itu tersiksa. Ketakutannya jauh lebih besar. Jangankan di hari kiamat, di alam kuburnya aja sudah ketakutan mereka. Kenapa? Menurut riwayat itu amal-amal yang dilakukan di dunia itu, amal-amal buruk seseorang, jangan kita dah, amal-amal buruk seseorang yang sering dilakukan di dunia, besok di alam kubur dia akan dijadikan makhluk yang nemenin orang itu sampai kiamat. Dan makhluk itu menjijikkan, baunya lebih
bau dari apapun yang terbau di dunia, bau jijik maksudnya, bau apa namanya? Ya kayak bau bangkai dan segala lebih bau itu. Dan itu nemenin orang yang amalnya jelek tadi, nemenin. Jadi mau ditemenin, nah, udah gitu nakutin, bukan teman jijik, nakutin. Sama kuntilanak belum ada apa-apanya, gendruwo belum ada apa-apanya, lebih menakutkan lagi. Makanya kalau kita beramal amal yang bagus, sama amal-amal bagus itu akan menjadi makhluk yang sangat menyenangkan. Kalau para kiai dulu nerangin makhluk yang cantik atau yang ganteng gitu, dinemenin kita, ngipasin, Irwan tidur, angler ya, tunggu sampai kiamat. Nah itu kalau amalnya baik, dikipas-kipasin. Nah, itu. Dan kuburnya seperti yang sering kita doakan ke almarhumah itu, dijadikan raudhah min riyadil jinan, dijadikan kuburnya itu pertamanan seperti pertamanan surga. Di situ ada saung, taman-taman bagus, terus kita tiduran di situ, terus ditemenin orang yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, dikipas, itu kayak raja, enak banget. Itu yang amalnya baik. Kalau yang amalnya buruk tadi, tempatnya menakutkan, serem banget tuh, super horor dah. Terus ditemenin sama makhluk yang menjijikkan, baunya dan menakutkan. Wah, itu yang akhadad dunya, yang memilih kehidupan dunia alal akhirah, mengalahkan kehidupan akhirat. Wal hisabus syadidu, dan perhitungan amal yang berat. Berat sadid itu banget, yang berat banget itu. Wah, hisabnya banget. Kesering saya terangkan, buku catatan amalnya seseorang itu, mohon maaf nih, yang kehidupan waktu di dunia diumbar oleh Allah dengan kekayaan itu, wah, panjang Pak, berentet itu, panjang itu. Kalau orang miskin itu ya enggak sepanjang itu. Makanya orang miskin itu sudah kipas-kipas di surga, orang kaya masih belum mencium baunya surga, jarak 500 tahun. Jarak 500 tahun itu orang kaya masih dihisap, orang miskin udah enak di surga. Tapi saya yakin ketika disuruh ini ikhtaro bainal ghani wal miskin, saya yakin mesti kita milih yang kalau disuruh milih, kalau gitu kita milih kaya apa miskin? Mesti kita milih kaya tetap. Padahal udah ketahuan tuh, orang miskin sudah menikmati surga, orang kaya jaraknya 500 tahun itu masih ngitung amalnya terus belum kelar-kelar. Tapi kalau kita di dunia ini suruh milih, kamu milih kaya apa miskin? Milih apa Pak? Kaya. Tetap milih kaya. Padahal di situ nggak dijelaskan loh. Kaya yang bagaimana, yang jaraknya 500 tahun. Kaya yang korupsi, kaya yang nyupang, kaya yang pure hasil halal, nggak dijelaskan. Yang penting kaya. Saya yakin itu kaya yang pure itu ada jaraknya kayak gitu. Apalagi kaya yang mohon maaf sudah keluar dari jalur. Wal hisabus syadid, berat, hisabnya berat. Wa hisabul munaqasatu, hisab yang diungkit-ungkit. Nah ini munaqasah itu diungkit-ungkit Pak. Jadi harta kita tuh diungkit-ungkit, diteliti banget, diaudit ya. Kalau auditor, diaudit bener-bener sama auditor. Siapa auditornya? Malaikat-malaikat tahu. Kamu dapat ini bisa bikin perusahaan ini. Wow, kalau kelas kita, kamu bisa punya motor ini duit dari mana? Auditnya gitu. Terus dicari lagi, wah ini ada campuran duit ini duit anak-anak ngaji. Waduh, wah itu diteliti Pak, ngeri itu. Itu diucek-ucek, bahasa Jawanya diucek-ucek gitu. Di apa namanya? Ya diucek-ucek, diteliti banget itu, diungkit-ungkit itu, wah sampai bersih itu. Nah, kalau ketemu di situ kejanggalan pasti akan diselesaikan di situ, menjadikan siksa.
Wal hasratu tawilatu, dan hasratu wal hasratu tawilatu, dan nelongso itu apa sih nelongso bahasa Indonesianya Pak? Kesedihan yang banget ya. Nelongso itu sedih banget ya. Sedih yang pol itu nelongso itu, sedih yang pol yang panjang, yang lama, sedih kesedihan yang sangat lama. Sengsara pas itu, dan kesengsaraan yang panjang, sengsara hidupnya itu di sana tuh. Makanya barang siapa, keterangan itu ya, aku lupa kitabnya, tapi kalau nggak salah dari hadis ini, barang siapa yang waktu di dunianya itu sering memenuhi perutnya, kalau makan kenyang sampai blokek itu, maka besok di akhirat akan Allah jadikan kelaparan yang luar biasa. Kalau makan secukupnya ya, minum juga sama. Jangan sampai makan dan minum sampai blokek. Kalau kita kan mohon maaf nih, makan nunggu lapar, berhenti kalau sudah aja, mungkin kalau nasinya masih ada, lauknya cocok, ngembat terus. Siap-siap itu. Besok di akhirat akan dibikin lapar melebihi laparnya kehidupan di dunia. Makanya disuruh makan nggak boleh terlalu kayak kenyang. Itu di situ Pak. Makanya diusahakan tuh, aku jadi sendiri juga belum istiqomah. Usahainlah kita berlapar-lapar sebentar. Puasa Senin, Kamis, ditambah lagi puasa Yaumul Bid itu. Usahain itu. Kenapa? Supaya imbang tadi. Jangan sampai kita di akhirat itu besok dikasih Allah kelaparan yang luar biasa. Dan orang-orang yang biasa memenuhi perutnya di dunia besok akan dibikin selapar-laparnya di akhirat. Sedangkan laparnya di akhirat itu beda rasanya dengan lapar di dunia. Dia tidak akan ada rasa puas ya. Makanya kayak kita ini berharap besok ketika dikumpulkan di padang mahsyar itu berharap mendapatkan telaga kautsarnya baginda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita dapat semua. Amin. Kenapa? Kalau mendapatkan telaga kautsarnya Rasulullah itu tidak akan lapar dan tidak akan haus selama-lamanya. Itu. Sedangkan nunggu di padang mahsyar itu bisa ribuan tahun Pak. Ada yang mengatakan 500 tahun, ada yang mengatakan 500.000 tahun itu nunggu di padang mahsyar itu. Lama banget. Intinya lama dah, masalah keterangan berapa tahunnya itu yang jelas lama di padang mahsyar itu. Nunggu proses itu lama. Matahari didekatkan, nunggunya lama, dikasih yang biasa di dunianya itu berkenyang-kenyang ria, dikasih kelaparan yang luar biasa dan kehausan. Wah, itu yang biasanya di dunia ahli puasa ya insya Allah sebaliknya. Dikasih di sana biasa-biasa aja. Dan umat Nabi Muhammad yang biasa puasa Yaumul Bid, biasa menjalankan sunnah-sunnahnya, salah satu puasa Senin Kemis dan banyak membaca sholawat, insya Allah mendapatkan telaga kautsarnya baginda Rasul. Amin ya Rabbal alamin. Makanya jangan putus-putus kita kalau pas lagi ngelamun selingi dengan membaca sholawat. Sholawatnya apa? Terserah. Sholawatan banyak. Ada Ibrahimiyah, ada Jibril, ada sholat munjiat, ada sholat tibil kulub. Apa yang kalian suka? Yang suka aja. Dibolak-balik lah. Aku bosen dah ini sholat ini, ganti sholat ini. Wah, nggak apa-apa. Yang penting bersolawat. Kalau yang mau ringkas ya sholawat ala Muhammad itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Oh, udah. Apalagi bisa mendawamkan sehari itu berapa ribu, itu cakep. Wal maqalatur rabi'atu. Nih, makalah sudah selesai, mungkin ada yang perlu dibahas, silahkan. Kalau nggak ada saya lanjutkan. Lanjut, Aisyah jam berapa Pak? Nggak ada deh. Kita lanjutkan ya. Wal maqalatur rabi'ata asyarata, makalah yang ke-14. Qala Ahnaf ibnu Qais radhiyallahu an. Telah berkata siapa Ahnaf bin Qais radhiyallahu an.
La rohata lil hasudi, tidak ada enak bagi orang yang hasud, tidak ada nyaman bagi orang yang hasud. Jadi orang hasud itu enggak ada nyaman, Pak, tersiksa. Orang hasud apa hasud? Iri. Hasud itu ora ono enak-enak blas, gitu maksudnya. La rohata, tidak ada enaknya sama sekali bagi orang yang hasud. Ya gimana mau enak? Tetangganya bisa beli motor panas dingin, ya kan? Itu makanya nggak enak. Tetangganya bisa diterima kerja enak, kitanya yang nggak enak. Itu orang hasud. Orang hasud. Tetangganya beli mobil, malah masuk mobil ambulan Baitur Rahmah, Kampung Baru. Sakit. Udah nggak ada enaknya orang hasud. Qala Abdul Mu'ti As-Samlawi naklan an syaihihi al-Badri rahimahu ta'ala, telah berkata siapa Abdul Mu'ti As-Samlawi, naklan itu menukil, mengambil bacaan atau mengambil perkataan dari gurunya syaihihi, yaitu Syekh Badri rahimahullahu ta'ala. Ya belil hasadu bi khamsatin, orang yang hasud itu akan diuji dengan 5 perkara. Khusulud dami, yaitu dapatnya kecacatan, cacat. Orang yang hasud itu akan mendapatkan celaan. Cacat itu kan celaan, mendapatkan celaan, dicela orang yang hasud itu. Mesti kalau ketahuan hasudnya, orang akan mencibir. Ya lo orang bisa beli motor ya biarin aja, emang apa hubungannya sama kamu? Itu nggak benar tuh, pasti korupsi tuh, baru kerja setahun masa udah kebeli mobil. Orang hasud, ya bodoh amat mau korupsi mau kagak. Orang hasud tuh. Wahazanin daimin, yang kedua kesusahan yang langgeng, susah terus. Jadi boros muka Pak, orang susah itu. Tahu Pak? Boros muka, umur 25 tahun tapi mukanya 45. Itu namanya boros itu. Umur berapa Pak? 25. Tapi dilihat mukanya itu, kok muka kamu kok udah 40-an. Boros muka itu. Biasanya itu kesedihan, sering sedih, makanya hidupnya itu banyak senyum Pak. Tabassumuka fi wajhi akhika sedekah, senyummu kepada saudaramu itu adalah sedekah. Udahlah senyum-senyum aja Bu, jangan cembetut tuh punya duit gak punya duit. Wah, pokoknya senyum, insya Allah awet gila. Senyum sendiri. Insya Allah awet muda, banyak senyum. Tabasum itu senyum, bukan ketawa. Tapi ketawa sekali-kali bolehlah, asal jangan kebablasan. Karena Rasulullah itu juga ketawa, tapi ketawanya Rasulullah itu enggak kayak kita terbahak-bahak. Rasulullah ya ketawa. Bahkan kadang Rasulullah itu kalau ada sesuatu yang lucu, kadang ketawanya gigi bahamnya kelihatan gitu. Tapi ditutupin, itu etika Rasulullah. Agak ini. Kalau kita kan enggak, kalau sudah ketawa sampai lupa mingkem, wah, sampai kadang sesek napas. Itu kan kebablasan itu. Nah, gitu kita jauh banget. Jadi siksaannya orang hasud itu, ujiannya orang hasud dinamakan ujian siksaan ini. Orang hasud itu keduanya itu hazanin daimin, susah terus. Bahasanya hazanin daimin, selalu susah gitu ya. Susah terus menerus. Jadi selalu susah terus. Wa ghalaq qibabit taufiki, dan dikunci pintunya pertolongan. Wah, orang hasud itu
dikunci sama Allah pintu pertolongannya. Makanya susah terus. Mau dikunci alaihi atasnya dikunci sama Allah. Makanya untuk membukanya apa? Hilangkan hasud. Caranya menghilangkan gimana? Hasud itu nongol sendiri. Banyak beristighfar, doakan orang yang dihasudi itu supaya apa yang dia dapatkan berkah. Itu Pak. Jadi aku hasud Mas Irwan, doain semoga rezekinya Mas Irwan berkah. Gitu enak itu hasud no. Jadinya pahala. Tadinya jadi dosa, jadinya pahala. Tapi kalau kita hasudnya diungkapkan, jadi doa jelek, ya itu yang ghalaqah, itu yang menjadi tertutup. Muka-muka rezekinya itu diambil tuyul. Itu sudah jelas irinya itu. Muka-muka itu rezekinya itu jadi bencana. Itu sudah jelek. Enggak boleh. Sehingga jangan sampai pintu taufik itu ghalaqah, tertutup, jangan sampai. Wa musibatin daimin la ajra fiha. Wa musibatin daimin, dan musibah yang terus menerus. La ajra fiha, adanya musibah yang menimpa orang yang hasud tadi tidak mendatangkan pahala. Ya, wong sakitnya masuk rumah sakit bukan karena sakit benar-benar ujian dari Allah, sakitnya karena sakit hati yang kebablasan, pikiran sama hatinya kebablasan sehingga tepar, enggak dapat pahala, Pak. Ini di sini gitu loh, saya baca la ajra fiha, enggak dapat pahala. Padahal orang yang sakit itu setiap sakitnya itu dia akan mengurangi dosa-dosa bagi yang sakit. Tapi kalau sakitnya itu gara-gara iri dan dengki, maka tidak dapat itu pahala sedikit pun, enggak dapat. Kan kasihan. Makanya penyakit iri itu parah. Itu pasti nongol Pak, pasti. Cara ngobatinya satunya beristighfar, nginget langsung dibuang. Yang kedua, doain orang yang kita iriin itu supaya apa yang dia dapatkan berkah, udah aman. Kalau nongol lagi, doain lagi, nongol lagi, doain lagi. Dan ngomong, ya Allah saya nggak seneng nih sifat iri saya tiba-tiba nongol, hilangin dong. Wal ghadabi syadidi, dan mendapatkan kemurkaan, wal ghadabi syadidi, dan mendapatkan kemurkaan yang sangat alaihi kepadanya minallahi dari Allah, dan akan mendapatkan kemurkaan dari Allah. Orang yang hasud itu akan mendapatkan murka. Makanya hilangkan hasud, tanamkan dalam diri kita itu sifat kasih sayang, mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita dan kepada orang lain. Itu yang susah, Pak. Makanya saya sering ngomong, hampir nggak ada orang sujud syukur karena Allah ngasih nikmat kepada orang lain. Pak Mukhtar berangkat umroh terus saya sujud syukur, kayaknya nggak ada. Nggak ada. Ayo, kalau bagus kan ada orang dapat nikmat, Pak Bari bisa berangkat umroh langsung sujud syukur, alhamdulillah ya Allah. Ada nggak Pak gitu? Jarang. Biasanya kalau mau sujud syukur yang nikmat yang dikasihkan kepada kita doang. Kalau yang kepada orang lain jarang. Haruskah sujud? Ya enggak, itu cuma ungkapan. Jarang orang mengungkapkan syukur, seneng itu nikmat yang diberikan kepada orang lain. Qala Ali al-Mawardi, wa haqiqatul hasadi syiddatul hazani alal khairati allati takunu lin nasil afadili. Hakikatnya hasud yaitu sangat susah, sedih atas kebaikan yang diterima orang lain dari kemuliaan-kemuliaan, atas kenikmatan yang diberikan kepada orang lain, gitu aja. Jadi hakikatnya hasud yaitu kesedihan yang sangat
kesedihan yang sangat dalam kalau orang lain mendapatkan kenikmatan. Itu hasud, Pak. Kalau ada orang lain dapat kenikmatan sedih banget. Apa hubungannya gitu. Sedih, kadang sampai sedihnya nggak bisa tidur. Orang lain dapat BLT, kita enggak, wah sedihnya. Kenapa? Wah, itu umpama nih. Wa amal munafasatu faya talabut tasyabuhi bil afadili min ghairi idkhali dororin alaiha. Lain dengan munafasah itu itu bagus, sesuatu yang bagus di hatinya itu ada sifat bagus, yaitu mencari tolabut tasabuh, mencari persamaan yang diperoleh orang lain, kenikmatan orang lain, tapi tanpa memasukkan sesuatu yang membahayakan kepada orang lain. Maksudnya gini, umpama nih orang lain bisa beli motor, kita berusaha dengan kerja keras supaya bisa beli motor, itu nggak masalah, Pak. Itu beda dengan hasud. Kalau hasud sedih banget kalau orang lain mendapat kenikmatan. Tapi kalau munafasah itu kita tetap berusaha kepengin dapat seperti yang orang lain dapatkan dengan kerja keras kita. Itu boleh nggak? Boleh. Orang lain bisa beli rumah, kita masih kontraktor gitu ya, masih hidupnya ngontrak melulu. Kita usaha keras mungkin supaya bisa beli rumah. Boleh nggak? Boleh. Wong kita nggak membahayakan orang lain. Nah, itu dibolehkan dalam agama. Justru dengan itu kita termotivasi. Jadi kenikmatan yang diberikan Allah kepada orang lain jangan kita iriin, tapi jadikan motivasi semangat kita untuk mencari anugerah Allah yang lebih besar. Itu diperbolehkan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga sedikit dari ulasan kitab Nashihul Ibad menjadikan pencerahan dalam hati kita. Dan dari kami, apabila kalimat-kalimat kami yang kami baca ini banyak salah, itu murni dari kami pribadi. Kalau ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.